Renungan Harian, Bugar Selamanya, oleh Adam David Getzel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, waktu renungan ini adalah saat kita duduk di kaki Yesus dan mendengarkan suaranya. Biarlah firman Tuhan yang kita baca hari ini menjadi pelita bagi langkah kita dan sumber kekuatan dalam menghadapi hari-hari ke depan. Judul renungan hari ini, Saudara Laki-laki Besar. Ayat Tams, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Saya membungkuk sangat rendah agar bisa melihat langsung ke wajah yang kotor terkena noda Kool-Aid. Hai, pria besar, siapa namamu? Saya bertanya. Tak ada jawaban. Matanya yang lebar dan hijau sudah cukup memberitahu saya. Tubuh saya yang berukuran 73 inci telah menyusup ke dalam dunianya yang rapuh di bawah meja kartu coklat. Dengan lembut saya berkata, nama saya Adam, tahu saya. Jordan, itu nama yang sangat keren, kata saya sambil kembali padanya. Matanya yang dilanda rasa takut terus menatap saya saat saya menjatuhkan diri ke depannya. Tidak ada kata-kata saya yang bisa mematahkan ketakutan Jordan yang tanpa suara. Saya pergi ke dalam pikiran saya yang bingung dalam upaya untuk mengatakan sesuatu yang akan menimbulkan respons. Dia tidak langsung memberikan jawaban yang terdengar saat itu, tetapi sedikit demi sedikit saya mendapatkan kepercayaannya. Lalu suatu hari saya berhasil menarik dia dari tempat perlindungannya. Saat saya membaca untuknya, dia mulai berlari mendekati saya. Saya mengulurkan tangan padanya, dan saya merasakan jari-jarinya yang pendek dan kotor menggenggam dengan khawatir. Saya ragu-ragu sejenak sebelum menariknya mendekat, lalu saya mengulurkan lengan saya untuk memeluknya, dan dia dengan takut-takut meringkuk ke dalam pelukan saya. Selama beberapa minggu dia mulai semakin mempercayai saya, tetapi tidak pernah sepenuhnya. Melihat Jordan tertawa dan tersenyum sungguh melegakan, tetapi saya sering merasakan rasa marah dan frustrasi yang luar biasa. Saya marah dengan orang-orang yang membiarkan seorang anak kecil tidak mendapatkan apa yang dia sangat dambakan, cinta, pengertian, dan sentuhan lembut. Masalah pribadi saya dengan kalkulus, dan kebutuhan saya akan mobil tampak begitu sepele. Kehidupan Jordan telah hancur secara emosional. Dia telah ditelantarkan, dianiaya, diabaikan. Berinteraksi dengan Jordan membuat saya berpikir bahwa tidak ada yang bisa saya capai dalam hidup saya yang akan bernilai atau berarti apapun jika saya tidak siap menggunakan itu untuk membantu mengakhiri kesalahan yang mengerikan itu. 50 tahun dari sekarang, saya akan mampu untuk melihat ke belakang dengan rasa syukur atas pencapaian saya hanya jika saya telah menggunakan pendidikan saya dan keterampilan yang diperoleh untuk membantu menghilangkan penderitaan manusia. Kesimpulan, kisah Jordan mengingatkan kita bahwa dunia ini penuh dengan anak-anak Tuhan yang terluka, tersisih, dan haus akan kasih. Seringkali mereka tidak bersuara, bersembunyi di balik meja kehidupan mereka, tempat di mana rasa takut, trauma, dan penolakan menjadi pelindung. Namun, ketika seseorang berani mendekat dengan hati yang penuh kasih, Tuhan bekerja melalui pelukan dan kepedulian kecil itu untuk memulihkan jiwa yang hancur. Kita dipanggil bukan hanya untuk sukses dalam karir, studi, atau pencapaian duniawi, tetapi untuk menggunakan semuanya bagi kemuliaan Tuhan, menjadi tangannya yang menyentuh, suaranya yang menenangkan, dan hatinya yang mengasihi. Dunia tidak akan berubah hanya oleh kata-kata, tetapi oleh kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Hari ini, mari kita bertanya dalam hati, siapa Jordan di sekitarku yang sedang menunggu kasih Tuhan melalui aku? Doa hari ini, Tuhan, pakailah aku menjadi alat kasih-Mu. Tolong aku melihat dan menolong mereka yang terluka di sekitarku. Biarlah kasih-Mu nyata melalui hidupku. Dalam nama Yesus, amin.